Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melakukan cuci tangan, lepaskan perhiasan di pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Selanjutnya, gulunglah lengan baju sampai sebatas siku. Lalu kita nyalakan aliran air dengan volume kecil dan basahi tangan. Selanjutnya, tuangkan kira-kira 3 ml sabun cair. Yang pertama, gosokkanlah kedua telapak tangan. Kedua, gosokkanlah telapak tangan pada punggung tangan dan sebaliknya silih berganti. Ketiga, menghadapkan telapak tangan dan mulai menggosok sela-sela jari. Keempat, gosoklah jari-jari dengan memasukkan jari-jari tangan di sela-sela jari sambil menggosok, dilakukan secara bergantian. Kelima, gosoklah kedua ibu jari dengan memutarnya, dilakukan secara bergantian. Keenam, menggosok ujung jari tangan pada telapak tangan, dilakukan secara bergantian. Ketujuh, gosoklah kedua pergelangan tangan secara bergantian. Bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir mulai dari ujung jari sampai ke siku. Lalu tutuplah keran air dengan menggunakan tisu atau lap bersih. Kemudian mengeringkan tangan dengan tisu atau lap bersih. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan melakukan penilaian luka dan perawatan luka. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan 7 langkah dan akan menggunakan handscoon. Setelah mencuci tangan, saya akan menggunakan handscoon. Selanjutnya saya akan melakukan anamnesis. Baiklah, saya akan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penilaian luka. Permisi Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Bapak Wahyu ya? Umurnya berapa Pak? 20 tahun ya Pak. Kalau boleh tahu, luka Bapak ini terjadi karena apa? Oh, tergores besi yang sudah berkarat ya Pak. Kalau boleh tahu kapan terjadinya Pak? Tadi. Kalau boleh tahu kira-kira sudah berapa jam yang lalu? 3 jam yang lalu ya Pak? Oh ya Pak. Jadi Pak, ini lokasi lukanya terdapat di musculus rectus femoris ya Pak. Jenis lukanya terbuka kronik, bentuknya memanjang atau horizontal, ukurannya kira-kira 3 cm, lebarnya 1,5 cm, kedalaman lukanya 1 cm ya Pak. Di sini tidak ada tunneling atau fistula, tidak terdapat eksudat, tampak adanya inflamasi non-purulen, tepinya reguler, dan tidak ada jaringan mati. Saya akan melakukan penilaian VAS, kira-kira dari skala 1 sampai 10, skala berapa yang bisa Bapak rasakan. Di sini saya akan melakukan penekanan terhadap luka Bapak. Oh, skalanya 6 ya Pak. Oh, jadi luka Bapak ini termasuk dalam nyeri sedang. Selanjutnya saya akan melakukan perawatan luka. Baiklah, di sini saya akan melakukan perawatan luka. Permisi Pak, saya akan mengganti perban luka Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya akan menyediakan peralatan-peralatan yang digunakan di atas meja tempat tidur. Di sini terdapat
betadine, plester, larutan NaCl, kapas, kasa, dan juga gunting. Selanjutnya saya akan mengambil tempat sampah medis dan menaruh kantong plastik sekali pakai dan dilipat di atasnya. Kemudian saya akan menutup semua ruangan atau tirai tempat tidur dan menutup semua jendela yang terbuka, dan saya akan membantu pasien dalam posisi yang nyaman. Sebelum saya melakukan perawatan luka, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan mengganti handscoon yang bersih. Selanjutnya saya akan melepaskan plester dengan melepaskan ujung dan menariknya secara perlahan. Bila terjadi kesulitan saat melepaskan plester, saya akan menggunakan cairan NaCl. Permisi ya Pak. Angkat balutan. Bila balutan lengket pada luka, lepaskan dengan memberikan larutan NaCl dan observasi karakter dan jumlah drainase pada balutan. Kemudian buanglah balutan kotor pada kantong sampah medis, hindari kontaminasi permukaan luar kantung. Lalu lepaskan sarung tangan dengan menarik bagian dalam keluar dan buanglah pada tempat sampah medis. Selanjutnya saya akan menggunakan handscoon yang steril. Saya sudah menggunakan handscoon steril, kemudian saya akan melihat inspeksi luka dan palpasi luka. Lalu saya ambil kasa, kemudian kita bersihkan luka dengan menggunakan larutan NaCl. Permisi ya Pak, saya akan mulai membersihkan luka dengan larutan NaCl dengan gerakan sirkuler. Setelah itu saya akan mengambil kasa yang baru untuk mengeringkan luka. Dan diberikan antiseptik bila diperlukan. Pasang balutan steril kering pada letak luka dan gunakan plester di atas balutan. Permisi ya Pak. Saya akan melepaskan handscoon dan akan membuangnya pada tempat sampah medis. Kemudian saya akan membuang semua bahan yang sudah tidak diperlukan di tempat sampah medis. Setelah itu saya akan membantu pasien dalam posisi yang nyaman. Setelah itu saya akan mencuci tangan dengan 7 langkah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melakukan penilaian injeksi dari vial. Yang pertama itu saya akan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, dan selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan 7 langkah dan akan menggunakan handscoon. Yang pertama kita ambil vial, lalu kita lepaskan penutup logam. Kemudian kita ambil kapas alkohol. Lalu usapkan di permukaan penutup vial. Lalu kapas alkohol kita buang ke tempat sampah medis.
Selanjutnya kita ambil jarum suntik, lepaskan dari penutupnya. Jarum suntik kita hadapkan ke atas, lalu kita tarik secara perlahan agar udara masuk ke dalam jarum suntik. Setelah itu, vial kita balikkan seperti ini, lalu kita tusuk di bagian tengah vial jarum suntik tersebut secara perlahan-lahan. Setelah itu, kita tekan secara perlahan-lahan agar udara yang tadi bercampuran di dalam vial. Setelah itu, kita hisap secara perlahan-lahan vial dengan sebanyak 0,5 cc. Setelah itu kita lepaskan jarum suntik dari vial secara perlahan-lahan. Lalu kita hadapkan jarum suntik ke atas, lalu dipetik seperti ini. Jika terdapat gelombang udara, maka kita harus mengeluarkan gelombang udara tersebut. Dan jika tidak terdapat gelombang udara, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya jarum suntik kita tutup kembali. Lalu kita letakkan di stainless. Selanjutnya saya akan melepaskan handscoon dan mencuci tangan kembali. Alhamdulillah. Baiklah, permisi ya Pak. Di sini saya akan melakukan penyuntikan terhadap gluteus maximus atau pada daerah bokong Bapak. Maaf sebelumnya ya Pak, agak kurang nyaman karena celana Bapak akan saya lepaskan sedikit. Selanjutnya saya akan memposisikan Bapak senyaman mungkin. Permisi ya Pak. Baiklah Pak, saya akan mencari titik tengah dari koksa dan juga sias Bapak. Setelah saya menemukannya, saya akan mencari sepertiga dari sias. Dan saya menemukannya di sini. Selanjutnya saya akan mengambil kapas alkohol, lalu mengusapnya pada daerah yang akan disuntik secara sirkular. Kemudian kapas alkohol kita buang di tempat sampah medis. Kemudian kita ambil suntik. Saya akan melepaskan penutup dari suntik. Sebelum itu saya akan meregangkan daerah yang akan disuntik. Kemudian saya akan mulai menyuntik dengan sudut 90 derajat. Di sini saya akan melihat apakah terjadi aspirasi dengan cara suntik ditarik sedikit, dan jika terdapat darah maka penyuntikan ini salah, dan jika tidak terdapat darah maka penyuntikan ini benar. Dan pada penyuntikan kali ini tidak terdapat darah, maka saya akan melanjutkan penyuntikan. Permisi ya Pak. Disuntik secara perlahan-lahan. Selanjutnya saya akan mengambil kapas alkohol, lalu melepaskan suntikan dengan cepat. Kemudian kita tutup kembali suntik tersebut agar tidak terkontaminasi. Kemudian kita usap secara sirkuler daerah yang sudah disuntik tadi. Kemudian kapas alkohol kita buang di tempat sampah medis. Baiklah Pak, proses penyuntikan sudah selesai. Saya akan merapikan kembali pakaian Bapak. Permisi ya Pak. Dan saya akan membuang sampah-sampah medis di tempat sampah medis. Baiklah, proses penyuntikan sudah selesai. Selanjutnya saya akan melepaskan handscoon. Dan membuangnya di tempat sampah medis. Selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan 7 langkah. Alhamdulillah.